Apa jadinya jika sebuah doa terus-menerus dilantunkan ketika memasak sebuah sajian? Ya, inilah kuah belangong. Hidangan mirip gulai yang menjadi kebanggaan masyarakat Nanggro Aceh Darussalam. Untuk memasaknya tak sekedar butuh bahan, rempah dan teknik semata. Sang juru masak wajib menyerukan doa dan salawat selama proses pembuatan kuah belangong hingga sajian ini kerap disebut sebagai hidangan surga. Apa sebenarnya kisah di balik kuah belangong? Selengkapnya dalam Secret Story, menggugah rahasia di balik cerita. Jauh sebelum tersohor sebagai kuliner Nusantara, kuah belangong dulu hanya dibuat dan disajikan pada momen tertentu saja, terutama saat upacara keagamaan, seperti kenduri, pasar Ramadan, dan Maulid Nabi. Orang Aceh percaya konon dengan menyajikan dan menyantap kuah belangong secara bersama-sama, diyakini bisa untuk kesucian diri serta dapat mempererat hubungan kekeluargaan. Dikenal dengan rasa kuahnya yang khas dan kental, namun kuah belangong ternyata tidak banyak menggunakan santan kelapa seperti masakan gulai. Kepekatan kuahnya justru berasal dari aneka jenis rempah sebagai bumbunya. Bahkan kuah belangong termasuk salah satu jenis masakan yang menggunakan bumbu rempah terbanyak. Uniknya, perpaduan aneka jenis rempah yang dipakai sama sekali tidak menimbulkan rasa pahit layaknya jamu, tetapi justru menghasilkan sebuah rasa baru yang nikmat dan otentik. Seperti gulai kari, tapi ini enggak terlalu kental tapi beda. Terus dari warnanya juga agak sedikit abu-abu. Lebih suka kuah belangong versi Aceh Raya karena dia nggak terlalu bersantan, rempahnya banyak tapi dia agak encer. Meski dulu dianggap sebagai hidangan khusus, kini kuah belangong sudah bisa dinikmati semua orang, khususnya yang berkunjung ke tanah Aceh. Masyarakat Aceh percaya semakin banyak orang yang menikmati makanan ini, maka akan semakin banyak pula keberkahannya. Seperti Aziza, pemilik rumah makan masakan Aceh mengaku kuah belangong selalu menjadi menu terfavorit dan terlaris yang dijualnya. Benar. Dulu kalau sekarang kan orang udah jual di rumah-rumah makan karena peminatnya luar biasa. Bukan hanya orang Aceh yang suka dengan kuah belangong, tapi kayaknya orang-orang bule aja juga suka dengan kuah belangongnya. Karena rasanya yang nggak terlalu pedas, jadi cocok untuk semua lidah. Konon awalnya masakan ini disebut dengan belang yang dalam bahasa Aceh berarti sawah. Karena saat itu para petani di daerah Aceh Tengah kerap membuat masakan dengan bahan daging dan sayuran secara bersama-sama di area persawahan saat menjelang momen panen raya. Kuah belangong itu disebut kuah belangong ya karena dimasak dalam kuali besar. Kemudian isinya tuh ada daging sapi yang saya masak, tapi ada juga yang masak daging kerbau, ada yang masak daging kambing, itu tergantung selera. Namun versi lain menyebutkan belangong merujuk pada alat masak yang digunakan, yakni kuali baja berukuran besar yang orang Aceh biasa menyebutnya dengan nama belangan. Dalam sekali memasak biasanya bisa menampung lebih dari 200 porsi dengan kapasitas mencapai 10 kg bahan. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk dimasak. Dulunya kuah belangong hanya boleh dimasak oleh kaum laki-laki saja karena menguras tenaga cukup besar. Benar, itu dari dulu memang disebut kuah belangong itu karena kualinya tuh kuali besi yang memang dibuatnya tempah khusus. Nah, dari masa dulu kan pakai kuali tanah yang besar yang dibuat dari jerami. Meski terbilang masakan besar, namun cara membuat kuah belangong terbilang mudah dan sederhana. Potongan daging dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditambahkan racikan bumbu halus dari aneka jenis rempah. Seperti kunyit, lengkuas, jahe, kapulaga, cengkeh, lada, kayu manis, bunga lawang, dan juga kelapa parut gongseng. Campuran daging dan bumbu diremas-remas dengan tangan sampai bumbu meresap sempurna. Setelah itu bawang putih dan aneka rempah daun ditumis untuk kemudian ditambahkan daging serta santan kelapa encer.
Selama memasak, kuah belangong harus terus diaduk hingga mendidih dan daging matang sempurna. Uniknya, selain resep dan juga teknik memasak yang harus benar, Aziza menyebut masih ada satu hal lagi yang juga terbilang sangat penting, bahkan bisa menentukan keberhasilan memasak kuah belangong, yaitu bersolawat serta menyebut asma Allah selama memasaknya. Tujuannya supaya kuah belangong matang dengan berselimut keberkahan. Benar-benar setuju. Jadi kalau nenek saya cerita dulu, makanya saya pun juga melakukan hal yang sama seperti amanah nenek. Kalau masak tuh jangan lupa bersalawat. Yang pertama dulu bismillah, baca bismillah. Kemudian jangan lupa bersalawat. Kemudian senandungkan doa. Supaya yang makan, yang sakit bisa sembuh, yang sehat juga pas makannya nggak jadi timbul penyakit, nggak jadi penyakit. Kini kuah belangong Aceh tak hanya menjadi warisan kebanggaan masyarakat Aceh saja, namun juga telah diakui menjadi salah satu kekayaan khasanah kuliner Nusantara. Sajian ini menjadi salah satu inti dalam kegiatan akbar bertajuk Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melakukan pelayaran budaya dengan menggunakan kapal KRI Dewa Ruci yang berlangsung dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juli 2024. Kita akan membawa Laskar Rempah itu berlayar menelusuri beberapa titik singgah yang erat kaitannya dengan jalur rempah di Nusantara dalam konteks sejarah maupun peninggalan sejarah, baik cagar budaya dan juga objek pemajuan kebudayaan atau yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan warisan budaya tak benda. Sekaligus juga mengenalkan kalau dulu misalnya rempah-rempah itu mungkin dalam konteks pengobatan itu dengan jamu-jamuan tradisional gitu. Nah tapi kalau kemasan anak muda itu inginnya sekarang seperti apa sih, lebih praktis tapi secara manfaat gitu tetap sama gitu. Nah ini mungkin kenapa anak muda ya, karena kita akan meregenerasi ya untuk pengetahuan-pengetahuan kita tentang kesejarahan dan warisan budaya tak benda itu kepada anak-anak muda kita. Salah satu titik penting persinggahan tim Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 adalah Kota Sabang. Tak hanya menampilkan sejumlah kegiatan seni dan budaya khas daerah berjuluk Golden Island saja. Seluruh tim Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 juga berkesempatan merasakan langsung aktivitas mengolah sajian kuah belangong kaya rempah yang diakhiri dengan sesi makan bersama. PJ Wali Kota Sabang Reza Fahlevi berharap kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 ini menjadi momentum berharga yang tak hanya bisa untuk melestarikan budaya dan sejarah jalur perdagangan Nusantara saja. Lebih dari itu, Muhibah Jalur Rempah juga bisa berdampak positif terhadap kemajuan sektor pariwisata yang kini menjadi tonggak utama Kota Sabang. Masyarakat lebih mengetahui sejarah kotanya dan kaitannya dengan hubungannya dengan negara-negara lain maupun daerah-daerah lain. Albina, pakar sejarah dan budaya Aceh Besar menyebut sejak ratusan tahun lalu Sabang adalah jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Hampir seluruh kapal dagang dari seluruh dunia pernah menyinggahi pelabuhan Sabang. Tak hanya sebagai tempat bersandar juga, namun para pelaut melakukan kegiatan perdagangan atau jual beli aneka jenis rempah sumber daya alam asli Sabang. Nah, sehingga kemudian selain dijuluki karena keindahannya seperti pulau keemasan, juga memang ada hasil alam yang ketika ditukar atau dijual dibeli dengan seharga emas. Muhibah Budaya Jalur Rempah hadir sebagai platform yang tidak hanya mengembangkan ketahanan budaya, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya internasional. Salah satunya Melaka, Malaysia, yang juga menjadi persinggahan tim Laskar Rempah berikutnya. Jalur Rempah berusia ratusan tahun, mengungkap kisah dan memori. Indonesia dan Malaysia merayakan warisan bersama Jalur Rempah lewat cita rasa dan tradisi.